Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juli Irwanto, NPM 197533029 dari kelas Manajemen Informatika semester 4A. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 9.3.3 yaitu HSRP Configuration Guide. Nah, di sini terdapat addressing table yang berisi akan alamat IP dan juga default gateway serta interface dari masing-masing perangkat. Nah, di sini objektifnya atau tujuannya yaitu mengkonfigurasi HSRP Active Router atau mengkonfigurasi router aktif HSRP, kemudian mengkonfigurasi router siaga HSRP, dan kemudian memverifikasi pengoperasian HSRP. Nah, langsung saja di sini yang pertama instruksi pertama, part pertama yaitu verifikasi konektivitas bahwasanya sudah terhubung dengan baik. Nah, di sini step yang pertama melacak jalur dari melacak jalur dari PCA menuju ke web server. Kita masuk saja PCA ke command prompt, kemudian kita ping dari IP dari web servernya, yaitu dengan perintah traceroute 209.165.200.226. Kita enter. Nah, di sini hasilnya akan muncul lama waktu berapa milisecond atau juga alamat IP-nya akan muncul. Nah, di sini pertanyaannya yaitu perangkat mana yang ada atau yang berada jalur dari atau yang dilewati PCA untuk menuju ke web server. Nah, di sini kita lihat IP-nya 192.168.1.1. Nah, di sini yang pertama router 1 yang dilewati, ini adalah IP tabelnya. Kemudian 10.1.1.2. Nah, di sini router 2 yang dilewati, kemudian 209.165.200.226. Nah, yang dilewati sebentar. Kemudian menuju ke internet. Selanjutnya melacak kembali seperti yang tadi menggunakan PCB. Kita sama perintahnya, traceroute 209.165.200.226. Nah, di sini akan terlihat. Nah, perangkatnya yang dilewati yang jelas adalah router 3, kemudian router 2, kemudian internet langsung menuju ke web server. Itu yang perangkat yang dilewati oleh PCB. Nah, kemudian langkah ketiga, mengamati perilaku jaringan saat router ketiga tidak tersedia. Nah, di sini perintahnya adalah menghapus atau menghilangkan router ketiga dan juga hubungan antara router ketiga dan juga switch ketiga dengan perintah di sini hapus. Maaf, salah. Nah, di sini hapus. Oke. Kemudian membuka kembali PCB
menuju command prompt, jalankan kembali traceroute untuk menuju web server. Kita jalankan. Nah, di sini terlihat alamat IP-nya tidak muncul atau request timeout. Nah, kita tunggu sampai selesai melaksanakan traceroute. Nah, sama request timeout. Nah, di sini tidak terdapat alamat IP. Mengapa? Dikarenakan PCB tidak dapat terhubung ke web server, dikarenakan koneksi dari switch ketiga dan juga menuju router ketiga telah diputus. Nah, menjadikan PCB tidak terkoneksi lagi dengan web server. Nah, hasilnya adalah itu. Kemudian klik koneksi icon untuk mencari kabel copper strike through untuk menghubungkan switch ketiga dan pilih gigabit Ethernet untuk memilih port gigabit Ethernet 2 dan menuju router ketiga dengan gigabit Ethernet 0. Nah, di sini menuju ke jaringan copper strike. Nah, di sini dari router switch ketiga dengan interface gigabit Ethernet 2 menuju router ketiga dengan gigabit Ethernet 0. Nah, di sini menunggu terdapat titik orange yang artinya masih menghubungkan. Nah, kita sambil menunggu lakukan ping kembali. Kita ping kembali, sama pingnya menuju ke web server. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman keluar, yaitu melewati sama switch 3, router 3, router 2, kemudian internet menuju web server. Nah, sudah berhasil. Nah, part yang kedua yaitu mengkonfigurasi HSRP aktif dan router standby. Nah, di sini step yang pertama yaitu mengkonfigurasi HSRP di dalam router 1. Nah, kita menuju router 1. Kita menuju ke interface gigabit Ethernet 0 /1 G0 kurang spasi. Nah, di sini kemudian kita versi standby version 2. Nah, sudah. Kemudian mengkonfigurasi alamat IP dari gateway default virtual. Alamat ini harus dikonfigurasi di semua host yang membutuhkan layanan gateway default. Nah, di sini kita konfigurasi kembali router 1, yaitu standby 1, IP-nya adalah 192.168.0.0.
1.254, kemudian enter. Nah, di sini ada keterangan HSRP 6 state change. Nah, kemudian yang perintah yang D yaitu tentukan router aktif untuk grup HSRP ini. Nah, di sini R1 kita gunakan sebagai router standby 1 priority 150. Oh, kurang B, maaf. Standby priority. Nah, sudah. Nah, di sini router 1 akan menjadi router aktif lalu lintas dari 2 local area network. Nah, yang E, jika diinginkan agar router aktif melanjutkan peran itu ketika tersedia lagi, nah diaktifkan standby 1 prim. Nah, sudah. Nah, di sini pertanyaan adalah apa prioritas HRSP dari router 3 jika ditambahkan ke HSRP grup 1. Nah, di sini akan 100 yang merupakan nilai default dari HSRP tersebut. Nah, di sini mengkonfigurasi HSRP di router ketiga dan mengkonfigurasi router ketiga sebagai standby router. Nah, kita masuk. Nah, di sini interface G0 garis 0. Nah, kemudian standby versi 2. Kemudian standby 1 IP-nya stand 1 IP 192.168.1.254. Nah, di sini step yang ketiga yaitu memverifikasi konfigurasi HSRP. Nah, di sini verifikasinya perintahnya yaitu mengetikkan show standby. Nah, di sini sudah keluar. Kita mengetikkan juga di router yang 1. Maaf, kurang exit sekali lagi. So standby. Nah, di sini pertanyaannya yaitu router mana yang merupakan router aktif. Nah, di sini router aktifnya adalah router ke-1, kemudian alamat MAC untuk alamat IP virtual yaitu sebentar. Nah, di sini alamat IP virtualnya adalah 0000.0c9f.f001.
Alamat IP prioritasnya adalah 192.168.1.3 adalah prioritasnya adalah 100. Nah, di sini kita lihat di router 3. Nah, di sini prioritasnya adalah 100. Kita show standby brief. Nah, di sini kita lihat juga melalui show standby brief. Nah, alamat yang harus digunakan adalah di sini 192.168.1.254. Nah, di sini. Kemudian adalah mengganti default gateway PCA, PCC, S1 dan S3. Nah, di sini PCA-nya adalah default gateway-nya dirubah menjadi 192.168.1.254. Nah, kemudian PC yang B sama 192.168.1.254. Nah, sudah berhasil. Kita kemudian diperintahkan untuk mengecek atau mengeping dari PC A menuju PC B. Ke web server. Nah, di sini kita coba dan berhasil. Kita coba juga di PC yang B. Nah, di sini juga berhasil. Kemudian langkah kedua, jadikan router mengobservasi HSRP operasi. Nah, di sini buka command prompt dan ketikkan perintah. Nah, di sini tadi sudah dilakukan perintah dan di sini melewatinya adalah router ke-1, bukan router ke-3. Karena dia lewatnya ke sini langsung. Nah, di sini selanjutnya adalah memutuskan menuju R1. Nah, di sini kita hilangkan. Nah, router 1 ke S1. Nah, sudah berhasil. Kemudian ping dari sini lakukan ping kembali untuk ping trace route menuju web server. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat akan request timeout.
Dan fungsi dari HSRP ini adalah untuk mengalihkan atau menjadikan router lain menjadi gateway hop pertama, dan tetap akan melewati router ketiga langsung menuju router kedua, kemudian internet dan web server, tidak lagi melewati router ke satu. Nah, berhasil di sini. Kemudian kita sambungkan lagi koneksinya dari sini, gigabit Ethernet 2 menuju gigabit Ethernet 1. Kita lakukan kembali ping atau trace route. Oke, request mode. Nah, sini berhasil. Yang pertama, yang kedua request timeout. Kita lihat kembali PC A, PC B. Di sini tadi IP default gateway-nya belum diatur, teman-teman. Nah, di sini IP default gateway-nya adalah 192.168.1.254. Oke, yang kedua sama, config terminal default gateway-nya 192.168.1.254. Oke, berhasil. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.